keluarga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak Fadli, sebelum Bapak melakukan supervisi pada bulan ini, coba Pak Fadli memperkenalkan diri dulu dan kelas mana nanti akan diambil kalau dia sekali. Baik, siapa? Ya, perkenalkan nama saya Fadlan Ridwan Hakim. Alhamdulillah sekarang saya menjadi guru di SMA Negeri Lembang dan kebetulan untuk saat ini saya mengajar PAI dan kita akan belajar di kelas 11 IPA 3. Jadi, Pak Fadli, bagaimana perasaan Pak Fadli sekarang untuk mau supervisi sendiri? Ya, alhamdulillah sebetulnya awalnya agak deg-degan gitu Pak. Ya waduh, bisa apa aja deh. Tapi alhamdulillah insya Allah saya sudah siap untuk supervisi. Gitu ya. Dan tujuan supervisi kali ini tidak lain adalah bukan untuk mencari salah atau benarnya, atau untuk menyalahkan bagaimana cara kita yang benar pada tujuannya. Kita berbagi pelajaran saja. Ya, baik Pak Fadli, kira-kira ada supervisi pada hari ini. Kira-kira apa sih hal yang ingin Bapak kembangkan dalam proses supervisi kali ini, baik terhadap murid ataupun terhadap untuk Bapak sendiri? Ya, baik. Saya berharap ketika supervisi kali ini saya ingin mengembangkan murid itu lebih berpikir kritis lalu dapat memanfaatkan sumber yang ada. Contohnya seperti menggunakan handphone untuk browsing, untuk mencari materi ataupun untuk bekerja sama dengan teman-temannya. Dan saya pun berharap saya sebagai pengajar lebih bisa mengatur lagi anak-anak supaya bisa memanfaatkan hal itu dengan baik. Jadi kalau gitu ya, untuk Bapak diri sendiri kira-kira perlu ada masukan atau misalnya? Baik, Pak Fadli, kira-kira persiapan apa yang akan Bapak lakukan untuk supervisi kali ini? Ya, untuk persiapan supervisi ini saya sudah menyiapkan modul dan langkah pembelajaran di dalam modul ini. Baik, kalau gitu sekarang mari kita ke kelas. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali hada maupun nabiyana saja atau ada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik teman-teman semua, sekarang sebelum kita belajar tentu saja kita harus bersyukur terlebih dahulu dikarenakan apa? Dikarenakan kita masih diberi kenikmatan, yakni nikmatnya iman, nikmatnya Islam, serta insya Allah nikmatnya kesehatan, sehingga kita masih dapat diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar pada hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada tabi'atnya sampai kepada kita seluruh umatnya. Amin. Baik, sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa dulu dan doa. Datang, Nadia, Nafisa, Noval, Raisya, Revaldi, Rifka, Didin, Rizky Rivaldi. Ada yang tahu istihad itu apa? Apa sih istihad itu? Belum tahu ya? Oke, baik. Sekarang kita bahas bersama-sama. Jangan lupa untuk ditulis. Sudah ketemu? Belum. Oke. Pendapat kalian tentang berita ini gimana? Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab. Ijtihada yajtahidu ijtihadan, dan berarti mengerahkan segala kemampuan. Bersungguh-sungguh.
mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Terus halal, terus haram, terus makruh. Oke. Secara apa ya? Secara singkatnya kalian pasti udah tahu. Oke. Lalu apakah ada syarat-syaratnya untuk berijtihad? Tentu saja ada. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama, ketika kita berijtihad, yang pertama harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Jadi seseorang tidak bisa menetapkan suatu hukum jika pengetahuannya sedikit atau ilmunya rendah seperti itu. Maka kita harus memiliki pengetahuan yang luas atau pintar. Lalu memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan sejarah atau tarikh. Lalu memahami cara merumuskan hukum. Jadi bagi seseorang yang merumuskan tentang hukum, tentu saja harus tahu harus seperti apa caranya. Jangan sampai asal-asalan. Contoh, ada seseorang yang mengharamkan itu tidak bisa kalau misalkan hanya asal-asalan saja seperti itu. Lalu selanjutnya memiliki keluhuran akhlak mulia. Bagi orang-orang yang menetapkan suatu hukum, yang berijtihad, tentu saja harus memiliki akhlak yang mulia. Tidak bisa oleh orang yang asal-asalan seperti itu. Apalagi yang pengetahuannya rendah, tidak paham tentang bahasa Arab, ilmu tafsir tidak paham, usul fikih tidak paham, ataupun tarikh atau sejarah tidak paham. Jadi hal-hal ini tentunya sangat penting untuk bagi orang-orang yang berijtihad, karena berikut merupakan syarat-syarat berijtihad seperti itu. Paham semuanya? Kelompok satu dengan kelompok satu, kelompok dua dengan kelompok dua, dan kelompok tiga dengan kelompok tiga. Silakan mulai. Kelompok tiga di sini, kelompok dua di sini ya. Kelompok satu. Silakan. Adalah penetapan satu Syawal. Makanya ada yang berbeda. Ada yang hari Jumat, ada yang Sabtu. Lalu contoh yang kalian temukan apa? Para ulama dan mujtahid atas diharamkannya minyak babi. Tentang minyak babi. Oke. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, babi itu hukumnya untuk dikonsumsi. Lalu pada zaman sekarang, dikarenakan ada perkembangan zaman, akhirnya ternyata babi itu mengandung minyak. Lalu contoh kasus, ada Gafan. Gafan ini misalkan contoh membeli gorengan atau membeli fuyunghai, bala-bala misalkan. Setelah itu menggoreng menggunakan minyak babi. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Tidak. Kenapa seperti itu? Karena minyak babi hukumnya haram. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Lalu untuk kias, kelompok dua artinya apa? Kias adalah menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga diketahui sama dihukumi sama. Dalam Islam, ijma dan qiyas sifatnya darurat bila memang terdapat hal-hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa sebelumnya. Oke, contohnya apa?
hukum membunuh manusia dengan benda yang ringan atau berat. Oke, contoh yang kelompok Yusril temukan ketika kias itu adalah suatu penggambaran atau pengambilan suatu hukum, tetapi di zaman dulu belum ada, tetapi di zaman sekarang sudah ada. Contoh misalkan ada benda yang ringan. Contoh benda ringan, contohnya adalah katar. Waktu zaman dulu mungkin ada pedang. Zaman sekarang ada katar. Ada pedang mah gede dibandingkan katar. Contoh Yusril misalkan, dendam sama satria. Atau Yusril pernah mendengar bunuhlah pedangmu kepada orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah. Akhirnya Yusril melihat satria tidak melakukan ibadah. Ambillah katar misalkan, atau silet misalkan. Disilet-silet lah, akhirnya sampai meninggal. Maka itu tidak diperbolehkan. Contoh di zaman dulu, contoh yang lain, penggambaran suatu hal itu sama, tetapi zaman dulu belum ada. Contohnya Homer. Homer zaman dulu ya minuman keras namanya Homer. Tapi zaman sekarang ada Smirnoff, ataupun ada vodka, ataupun ada brandy, ataupun ada yang lainnya. Kok saya tahu ya? Nah, lanjut. Maka tetap saja ketika kita meminum minuman itu brandy, vodka ataupun yang lainnya, maka tetap dijatuhi hukum yang sama. Hukumnya apa? Haram. Seperti itu. Paham ya semuanya? Sekarang coba kelompok pertama membahas tentang masalah ketika di bulan Ramadan, Adit ini harus menggerbek hotel. Akhirnya terjadilah di sana. Adit digerbek, tapi akhirnya Adit itu memiliki kartu nikah. Jadi waktu sekarang, karena kan saya sudah menikah, jadi sekarang itu selain buku nikah, ternyata ada kartu nikah bahwa seseorang sudah menikah. Akhirnya ditunjukkanlah sama Adit. Mana buktinya kamu pernah menikah, kata Adit? Ini ada. Udahlah aman. Coba kalau misalkan tidak ada kartu seperti itu, mana buktinya? Tidak percaya, kamu harus ikut. Nah seperti itu. Paham ya semuanya? Oke, baik. Jadi kesimpulannya, menurut kalian apakah ijtihad itu baik atau buruk? Baik. Kenapa seperti itu? Udah mulai siap, jalan? Aman Pak. Baik. Oke. Fadli, bagaimana? Ya, alhamdulillah Pak. Perasaan Bapak setelah tadi melakukan coaching sama saya di supervisi, bagaimana perasaan Bapak? Ya, alhamdulillah ternyata sangat menyenangkan Pak. Dan tentu saja saya berharap ketika saya mengajar ada masukan dari Bapak. Kira-kira nih, menurut Bapak tadi apakah yang disampaikan tadi itu sudah tersampaikan belum? Kalau misalkan ditanya apakah sudah tersampaikan atau belum, alhamdulillah sepertinya sudah, namun belum maksimal Pak. Karena anak-anak belum bisa kondusif dan bisa memanfaatkan akhirnya benar. Baik Pak Di, kira-kira tadi Bapak Di sebelumnya secara pembelajaran sudah bagus, tapi ketika ini ada beberapa hal yang harus disampaikan. Yang pertama, tadi Pak Madli lupa atau bagaimana, mungkin pertama adalah Pak Madli yang tidak menyampaikan tujuan pembelajaran yang disampaikan. Ya, terus Pak Adli juga sepertinya tadi tidak membuat yang namanya sebuah
kesepakatan kelas tadi. Iya, betul sekali. Ya, ya nanti untuk yang lebih baik ya Bapak Ibu nanti, jadi ketika setiap belajar itu diusahakan sampaikan kesepakatan kelas tadi, ya anak itu bisa lebih fokus ya terhadap tadi ya memang fokus karena sudah disepakati hal yang seperti itu sebenarnya, tapi itu sangat penting. Lalu yang ketiga tadi Pak Peti tidak menggunakan PSE ya, pembelajaran sosial emosional tadi tidak menggunakan. Tadi saya mau pakai teknik apa tadi? Tadinya mau take a break. Oh, iya. Tapi tidak Tapi tersampaikan. aduh lupa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, itu hal-hal yang memang harus sebagaimana evaluasi ya Pak Fadli ya. Baik, Pak Fadli, kira-kira nih Pak Fadli apa yang akan Pak Fadli perbaiki, akan Pak Fadli tingkatkan itu ke depannya nih setelah seperti ini perbaiki. Baik, untuk kedepannya ternyata ada beberapa hal yang kurang dari saya Pak. Ternyata dalam pengkondisian anak-anak seperti menggunakan PSE itu belum digunakan, lalu untuk kesepakatan kelas juga ternyata tadi gara-gara anak pun tidak kondusif itu gara-gara tidak membuat kesepakatan kelas seperti itu. Jadi saya berharap kedepannya pembelajaran yang akan saya lakukan berjalan dengan lebih baik. Oke. Ya. Kira-kira nih menurut Bapak nih bagaimana ya cara untuk memperbaiki Bapak dalam pembelajaran atau untuk cara meningkatkannya dengan cara apa kira-kira? Yang pertama tentu saja saya akan meningkatkan tentu saja kapasitas saya Pak, karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman anak-anak sekarang. Seperti saya mengikuti bagaimana tren sosial media, ternyata hal yang seperti itu bisa digunakan dalam pembelajaran atau dengan mempelajari ilmu-ilmu dari sumber-sumber lain seperti itu. Mungkin Bapaknya akan makan dari pelatihan, ya untuk meningkatkan kapasitas gitu ya. Baik Pak Haji, kalau gitu terima kasih nih ya atas waktunya, untuk kesediaannya supervisi oleh Bapak ya. Mudah-mudahan tujuan supervisi ini tidak lain adalah untuk kebaikan kita bersama ya. Terima kasih atas waktu Pak Haji ya.